Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada perkuliahan online pertemuan ketiga dengan materi yang akan kita bahas tentang sistem informasi manajemen. Baiklah, mari kita membahas tentang pengertian sistem informasi manajemen. Suatu sistem manusia atau mesin yang terpadu yang menyediakan informasi untuk mendukung fungsi-fungsi operasional manajemen dan pengambilan keputusan di dalam organisasi. Selanjutnya, pengertian sistem informasi manajemen, suatu pendekatan dalam manajemen untuk mengumpulkan data, memproses data tersebut dan menganalisanya untuk menghasilkan data dan menyajikan informasi sebagai landasan untuk pengambilan keputusan perusahaan. Sistem informasi manajemen dalam pengambilan keputusan dapat kita lihat pada gambar piramida berikut ini. Level paling bawah, sistem informasi manajemen untuk pengolahan transaksi pemberian informasi. Di level sedang, sistem informasi manajemen untuk perencanaan organisasi, pengambilan keputusan dan pengendalian. Di level menengah, sistem informasi manajemen untuk perencanaan taktis dan pengambilan keputusan. Di level paling atas, sistem informasi manajemen untuk perencanaan strategi dan kebijakan serta pengambilan keputusan. Sistem informasi tanpa komputer. Sering terjadi duplikasi data antara data yang satu dengan yang lain tidak konsisten. Sistem informasi tanpa komputer. Sering terjadi duplikasi data antara data yang satu dengan yang lain tidak konsisten. Sistem informasi manajemen dengan komputer. Dengan adanya basis data, database, maka duplikasi data dan ketidakkonsistenan data dapat dihindari. Dengan adanya sistem informasi, data-data dapat ditampilkan dengan cepat. Kemudahan dalam menyimpan data dan informasi. Sistem pengolahan data SPD atau Data Processing System. Tipe informasi manajemen dapat kita lihat pada gambar piramida berikut ini, yaitu di level bawah, manajemen bawah, di level menengah, manajemen menengah, kemudian level atas yaitu manajemen atas. Dapat kita lihat di samping layar
kanan berikut ini, yaitu level bawah dan level menengah yaitu sudah terinci. Kemudian level atas yaitu sudah tersaring. Tipe informasi dan kegiatan manajemen dapat kita lihat pada gambar piramida berikut ini. Untuk level bawah dan level menengah manajemen yaitu pengawasan langsung, kajian ulang operasi, pengawasan operasi, dan penanganan masalah-masalah. Untuk level manajemen atas dapat kita lihat di sini perencanaan jika panjang dan penentuan strategi, analisis alternatif dan alokasi sumber, kajian ulang, menyeluruh dan evaluasi, penyelesaian masalah-masalah kritis. Tipe informasi dan kegiatan manajemen tingkatan atas perencanaan strategis, yaitu perencanaan strategis adalah proses evaluasi lingkungan luar organisasi, penentuan tujuan organisasi, dan penentuan strategi-strategi menurut Frederick Howe. Tingkatan menengah pengendalian manajemen, proses untuk meyakinkan bahwa organisasi telah menjalankan strategi yang sudah ditetapkan dengan efektif dan efisien, merupakan tingkatan taktik, yaitu bagaimana manajemen tingkat menengah dapat menjalankan taktik jangka pendek, menengah, dan panjang. Terdiri dari tahapan programming, budgeting, operating, dan measurement, reporting, dan analisis. Tingkatan bawah pengendalian operasional adalah proses untuk meyakinkan bahwa ini merupakan proses penerapan program yang telah ditetapkan di pengendalian manajemen menurut Robert N. Anthony dan John Dearden. Tingkat bawah, STREP Operational Transaction Processing System dalam kurung PPS, sistem pengolahan informasi yang ditujukan untuk orang STREP karyawan yang bertugas mengawasi jalannya organisasi perusahaan sehari-hari dan melakukan transaksi rutin perusahaan dengan pihak luar. Contoh, pemasaran, penjualan, penerima pesanan, reservasi hotel, dan sebagainya. Tingkat pengetahuan, sistem informasi yang ditujukan untuk membantu orang STREP karyawan yang mempunyai keahlian khusus dalam menciptakan dan memadukan keahlian baru dalam organisasi. Contoh tingkat pengetahuan, Knowledge Work System dalam kurung KWS, Engineering Workstation, Graphic Workstation dalam kurung desain promosi produk, Office Automation System dalam kurung OAS, menangani pekerjaan manajemen dalam kurung Word Processing, Digital Filing, Desktop Publishing, penjadwalan kerja dalam kurung Electronic Calendar, komunikasi dalam kurung email, voicemail, video conference. Tingkat manajemen menengah, sistem informasi yang didesain untuk melayani kebutuhan manajemen untuk memonitor pengendalian STREP, pengawasan, pengambilan keputusan, dan melakukan pekerjaan administrasi. Contoh, Management Information System dalam kurung MIS, manajemen penjualan, pengendalian, persediaan, analisis, dan investasi. Tingkat manajemen atas, STREP strategis, sistem informasi yang ditujukan
untuk tingkatan teratas perusahaan, yaitu manajemen senior untuk mendukung keputusan senior manajemen dalam aktivitas perencanaan jangka panjang perusahaan. Contoh pemasaran, peramalan penjualan. Jenis-jenis sistem informasi dapat kita lihat pada gambar piramida berikut ini. Kita lihat di sebelah kanan gambar piramida jenis sistem informasi. Di sebelah kiri gambar piramida kelompok yang dilayani. Di bawah gambar piramida di situ ada pemasaran, manufaktur keuangan, dan akuntansi serta sumber daya manusia. Di level operasional, manajemen operasional. Di level pengetahuan dan data pekerja. Di level manajemen, yaitu manajer menengah. Di level strategi, yaitu manajer senior. Sistem informasi manajemen dengan disiplin ilmu lain. 4 bidang pokok konsep dan pengembangan sistem. Perkembangan manajerial accounting, manajemen, ilmu pengetahuan manajemen, teori manajemen, pengolahan komputer. Kemampuan sistem informasi manajemen. Pengetahuan tentang potensi kemampuan sistem informasi yang dikomputerisasi akan memungkinkan seorang manajer secara sistematis menganalisis masing-masing tugas organisasi dan menyesuaikannya dengan kemampuan komputer.